Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam video kali ini kita ingin mengingatkan kembali akan keutamaan satu amal, dan itu ialah sedekah. Karena dengan mengenali fadilah sebuah amal, kita akan lebih bersemangat untuk melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW memberikan begitu banyak janji-janji untuk amal ini, yaitu sedekah. Pahami dua istilah terlebih dahulu berkaitan dengan perbedaan infak dan sedekah. Infak itu dari kata bahasa Arab anfaqa yunfiqu infaqan, mengeluarkan harta. Jadi umum infak itu mengeluarkan harta, mengeluarkan uang. Nah, infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib infak kita sebagai suami kepada istri dan anak. Infak kita ketika subhanallah rezeki kita melimpah dan kemudian memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, itulah infak yang wajib. Nafkah kita kepada keluarga dan zakat yang kita tunaikan, itulah infak yang wajib. Yang wajib sudah kita keluarkan, anak istri kita alhamdulillah sudah tercover. Berlebihan harta kita dan memenuhi persyaratan pun sudah kita keluarkan zakatnya. Maka sisanya adalah mengeluarkan harta, tapi yang sunnah, itulah namanya sedekah. Dari kata bahasa Arab sadaqah, sadaqah, kejujuran, kebenaran hati seseorang. Karena enggak wajib aja kemudian dia keluarkan. Bukti baiknya iman dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dia harus berbagi. Maka minimal ada 4 keutamaan yang biasa kami sampaikan untuk sedekah ini agar memotivasi kita untuk melakukan. Yang pertama, keutamaan ketika di dunia. Apa itu? Sedekah tidak akan mengurangi harta. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, ma naqasat sadaqatun min mal, tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Tidaklah harta berkurang karena sebab sedekah. Maka kalau kemudian kita praktekkan kaidah mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik dari hadis ini, berarti ketika kita bersedekah harta kita nambah. Kenapa? Karena nggak pernah kurang disebutkan. Berarti nambah. Dan tidak sedikit buktinya, dan mungkin Anda merasakannya, bahwasanya harta Anda satu tidak berkurang. Secara zahir berkurang dia dari rekening Anda, berkurang dia dari kantong Anda. Tapi sebenarnya ia bertambah. Entah di dunia atau juga nanti di akhirat. Dan betapa banyak orang, dan mungkin Anda juga merasakannya, karena sedekah yang Anda keluarkan, Allah berikan Anda gantinya terus dan terus. Ustadz, bolehkah kemudian berniat ketika bersedekah agar kemudian diberikan balasan segera? Gak usah, karena itu sudah keharusan. Ketika Anda bersedekah, pahalanya itu udah jelas, gantinya itu udah jelas.
tidak Anda niatkan pun, itu udah jelas pahalanya. Berkaitan dengan di dunia dan di akhirat, atau di dunia tidak, tapi di akhirat iya, itu kehendak Allah. Yang jelas pahalanya udah jelas, nggak usah hitung-hitungan. Wallahu a'lam bishawab. Ini di dunia. 2, di alam barzakh. Sedekah adalah amal yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal. Maka Anda atau semua kita yang masih hidup, amalkan. Karena ini harapan orang yang sudah meninggal. Kalau mereka bisa hidup lagi, mereka pengen melakukan satu amalan, sedekah. Nah, kita kan sekarang masih hidup, alhamdulillah, sedekah. Karena orang yang mati pengennya hidup lagi dan pengen sedekah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan infakkanlah, belanjakanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Infak yang wajib dan juga yang sunnah. Belanjakan harta di jalan yang tepat. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Kemudian seraya dia berkata, "Ya Allah, jika saja engkau ulur waktuku sedikit lagi." Jadi kalau bisa nego kepada malaikat maut, kalau misalnya maut itu datang di waktu duha, kita bisa nego, bisa nggak undur sampai zuhur aja? Pengen ngapain memangnya? Saya ingin bersedekah dan ingin menjadi bagian dari orang yang saleh. Jadi ini harapan orang mati. Artinya kata para ulama, di antara keterangan adalah bahwasanya pahala bersedekah langsung didapatkan seorang di alam barzakh. Belum lagi sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min thalath." Jika seorang anak Adam meninggal, terputus darinya kecuali 3 amal. Di antaranya adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya selalu bergulir. Kata Imam Nawawi, orang kalau sudah meninggal pahalanya stop. Kecuali 3 amal ini, berdasarkan sabda Nabi Muhammad, meninggal dia, pahalanya lanjut. 3, ketika di padang mahsyar, bahwasanya sedekah akan memberikan naungan kepada para pelakunya. Kenapa memangnya? Karena di padang mahsyar matahari Allah dekatkan sejarak 1 mil, 1,5 kilo, atau panjangnya besi celak seorang wanita 5-6 cm. Tentunya kondisi kita berbeda kala itu. Seorang hanya berkeringat. Ada yang keringatnya kata Nabi Muhammad sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggul, ada yang sampai pundak, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang kalau dinaungi, ya nggak keringetan, kan simpelnya begitu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yusalla bainan nas." Atau kama qala sallallahu. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing, jadi naungan dia. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan semua urusan manusia. Dapat naungan, berarti enggak kepanasan, enggak keringetan. Simpelnya begitu. Dan yang terakhir, ketika perkara akhirat, yaitu surga. Bahwasanya pahala orang yang bersedekah Allah lipat gandakan. Kata Nabi Muhammad dalam hadis Sahih Muslim, "La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilaha Allah Subhanahu wa ta'ala biyamini thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlul jabali aw a'zam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah walaupun dengan sebiji kurma, ringan maksudnya, kecil, 2.000 perak mungkin, tapi dihasilkan dari usaha bisnis yang halal, bukan nyuruh habis itu sedekah, bukan korupsi habis itu sedekah, enggak, dari usaha yang halal, kecuali Allah akan menerimanya dan akan mengembangkannya
Sama seperti kalian mengembangkan, membesarkan anak ontaknya, anak kambingnya. Karena dia beri makan, berkembang besar. Sampai nanti akhirnya yang dia infakkan sedikit tadi, besar seperti gunung, atau bahkan lebih besar lagi. Dan kita mau masuk bulan Ramadan. Dan Nabi Muhammad SAW itu kata para sahabat orang yang sangat dermawan. Dan kalau sudah masuk bulan Ramadan, lebih dermawan lagi. Bahkan kedermawanan beliau disebut oleh seorang sahabat sifatnya seperti angin yang berhembus. Maksudnya apa? Semua orang dapat. Mengenai semua orang. Rata. Nah, seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Jahdul muqil." Sedekah yang dilakukan oleh seseorang yang serba sedikit. Al-muqil itu orang yang serba sedikit. Maksudnya apa? Dia susah. Dia miskin. Saya tidak katakan fakir. Dia miskin. Fakir itu lebih bawah lagi. Artinya dia sangat butuh dengan duit itu. Dia butuh dengan harta itu. Dia sedang membutuhkannya. Dia sudah menghitungnya akan kebutuhan dia dan keluarganya. Susah dia. Mukil, sedikit. Orang yang sangat bukan berkecukupan ya. Ya serba sedikit dia. Dari qalil, dari kata bahasa Arab qalil. Inilah sedekah yang paling utama. Sedekah dari orang yang dia memiliki sesuatu yang sedikit. Miskin dia. Fakir dia. Tapi tetap sedekah. Itu yang paling utama. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai. Yaitu sabda Nabi Muhammad ketika ditanya sedekah yang paling afdal itu yang seperti apa? Kata beliau, sedekah dari seorang yang serba kekurangan. Lalu apakah bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain? Karena disebutkan di hadis yang lain kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga Muslim, khairus sadaqati ma kana ala dhahri ghina. Kata Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari orang yang banyak harta. Gimana itu cara menggabungnya? Tadi Nabi Muhammad bersabda ketika ditanya, "Wahai Rasul, sedekah apa yang paling afdal?" Kata beliau, jahdul muqil, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Miskin dia, bahkan fakir dia, tapi dia tetap sedekah. Repot dia, tapi dia tetap sedekah. Ini yang paling utama. Kenapa? Dia itu bukan lagi berkecukupan, dia sedikit punyanya, tapi dia bersedekah. Dengan sabda Nabi Muhammad ini, apakah ada kontradiksi? Ada yakni ta'arud. Kata Nabi Muhammad, khairus sadaqati ma kana an dhahri ghinan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari orang yang hartanya banyak. Maka cara menggabungkannya adalah di antara keterangan para ulama, an dhahri ghina pada sabda Nabi Muhammad SAW yang kita terjemahkan tadi dengan harta, sedekah dari orang yang banyak harta adalah ghina, di situ adalah kaya hati. Bukan materi, hatinya yang kaya. Orang yang selalu merasa cukup. Orang yang selalu qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa masuk di hadis yang pertama. Dia memang punya sedikit, tapi apa? Hatinya kaya. Dia yakin bahwasanya dia tidak pernah akan wafat sampai rezekinya sempurna. Tapi Allah kasih sedikit, sabar dia. Kenapa? Hatinya kaya.
Itulah maksud dari dhahri ghina. Salah satu maksud di antara makna dhahri ghina. Ghina itu adalah kekayaan hati, bukan materi, kata para ulama. Karena materi yang dia miliki sedikit, tapi hatinya kaya. Dia selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, dan dengan sedikit yang dia miliki, dia berbagi. Dan sekarang masanya, sekarang waktu yang tepat. Sesedikit apapun, sekecil apapun sumbangsi yang bisa kita lakukan di masa-masa sekarang ini, maka keluarga. Kalau tidak harta, maka tenaga. Wallahu a'lam bishawab. Maka bersedekahlah, karena keutamaannya luar biasa. Sekalipun kita sedang membutuhkan harta itu, karena apa? Karena kekayaan adanya di hati. Sekalipun kita punya sedikit, dengan sedikit itu tetap kita bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.